Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Atika Sari. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 303200015. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai berdamai dengan kenyataan. Apa sih berdamai itu? Atau apa sih pengertian dari damai itu sendiri? Jadi, damai adalah bebas dari gangguan atau biasa disebut dengan tenang. Namun banyak orang yang mengartikan bahwa damai ini bisa dicapai dengan kekayaan atau bisa diraih dengan ketika kita memiliki uang banyak atau kita memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Meskipun begitu, definisi damai itu sendiri adalah bebas dari gangguan yang akan mengusik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara nih untuk membuat hati kita menjadi damai atau tenang. Caranya bagaimana? Yang pertama ada menghapus rintangan dan menghadapi, dan kemudian rintangan tersebut akan sedikit demi sedikit akan hilang. Jadi kita menghapus rintangan tersebut, dan dengan cara kita menghadapi rintangan tersebut dengan menganggap bahwa rintangan tersebut adalah tantangan yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua ada menentukan tujuan. Dalam hidup kita harus memiliki tujuan yang akan membuat kita menjadi damai, yakni tujuan akhirat. Jadi kita harus sadar nih bahwa kita hidup di dunia, kita hidup dan beribadah kepada Allah itu tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah dan kembali ke akhirat atau kembali ke haribaan Allah SWT. Yang ketiga, peringatan Tuhan atau selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, bahwa setiap yang terjadi ke dalam hidup kita, setiap apapun yang kita jalani itu atas dasar kehendak Allah SWT. Yang keempat ada pengampunan. Setelah kita mengingat Allah, kita hendaknya meminta ampun atau memohon ampun untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan kemudian kita akan merasa damai. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai menerima kenyataan yang sulit atau cara-cara menerima kenyataan yang sulit dalam hidup. Caranya bagaimana? Itu ada 5. Yang pertama, belajar untuk lebih berlapang dada atau belajar untuk legowo. Belajar sadar bahwa semua yang kita lalui itu atas dasar kehendak Allah. Yang kedua ada berhenti menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Setelah kita sadar bahwa semua yang kita hadapi di dunia itu atas dasar kehendak Allah, kita stop untuk menyalahkan diri sendiri, karena ya mau bagaimana, semua yang kita lakukan itu kan karena kehendak Allah. Jadi kalau misalkan gagal itu bukan salah dirimu, itu adalah kehendak dari Allah agar kamu bisa merasakan rasa sakit terlebih dahulu, kemudian kamu bisa bangkit dan berjuang kembali. Dengan begitu kamu akan lebih mendapat pelajaran atau pengalaman dari rasa sakit yang telah kamu rasakan. Kemudian ada bersyukur. Dari apa yang kita rasakan atau dari apa yang nikmat Allah berikan kepada kita, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Yang keempat ada berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini artinya kita stop untuk menerapkan standar kehidupan orang lain untuk dimasukkan ke dalam standar kehidupan kita, karena setiap orang itu memiliki value dan setiap orang
orang itu memiliki kemampuan sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri, sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jadi stop untuk memasukkan pola hidup orang lain ke dalam pola hidupmu, karena memang kita itu memiliki value dan kemampuan masing-masing yang berbeda tentunya. Dan yang terakhir adalah selalu berpikiran positif. Dari semua atau apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus senantiasa berpikiran positif, karena mungkin dari semua tantangan atau dari semua rasa sakit yang kita rasakan itu akan membawa kebaikan kita di masa depan, atau kita akan menjadi manusia yang lebih berkembang atau menjadi manusia yang lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani sebelumnya, begitu. Kemudian ada mindfulness atau kemampuan untuk selalu sadar dengan kondisi yang terjadi. Kembali lagi, jadi kita harus selalu sadar bahwa semua yang kita hadapi, semua yang kita jalani di dunia, dan semua nikmat yang kita rasakan itu adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa berpikiran positif, harus senantiasa bersyukur, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebih